Nah, jadi mengenai rework station yang satu ini ya teman-teman. Jadi kemarin aku bilang kan bahwa unit ini tuh minusnya ada di panas yang sangat berlebihan ya. Dan setelah tak coba-coba cek recheck, ternyata ini memungkinkan untuk kita pasangi sebuah exhaust fan ya. Dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ukurannya 4x4 dan posisinya itu dia masih ada di atas ya, masih enggak kayak gitulah teman-teman ya, kelihatan ya. Nah kayak gitulah. Ini masih seret ini teman-teman, nggak tahu kenapa. Nah terus bagaimana cara aku mencari sumber untuk si ini ya kan ya. Pasti yang jadi masalah utama adalah itu ya, yaitu mencari sumber tegangan untuk si kipas. Jadi ini aku menggunakan output trafo ya, karena output trafonya ini ada 3 teman-teman. Singkirin ya, ada 3. Bentar. Nah ini bukan, nah ya ini 3 ini ya. Jadi ini biru ini, terus merah sama kuning. Nah ini tiap warna kabel ini ya, dia memiliki voltase yang berbeda, VAC ya, VAC yang berbeda. Nah ketika kabel-kabel ini masuk ke modul, dia akan disearahkan dengan rangkaian power supply yang ada di sebelah sini. Nah untuk suplai kipasnya ini aku carikan tegangan yang kabel yang kuning teman-teman ya. Jadi dua kuning ini dia voltasenya 10 volt AC. Terus ini yang merah ini adalah yang paling tinggi, yaitu 30 volt AC. Terus yang terakhir ini adalah yang biru ini, dia 24 volt AC ya, VAC ya, 10 24 30 ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Nah ini trafonya kayak gini teman-teman. Jadi ukurannya juga sesuai dengan apa yang aku katakan ya, sekisaran 3 ampere. Ini kalau tak bandingin sama 3 ampere kecil ya masih worth it lah teman-teman. Dan outputnya juga nggak jauh beda. Jadi 12 itu kita bisa sambungan ke yang 10 volt di sini itu kita bisa sambungan ke yang 12. Terus yang biru yang 24 itu kita bisa sambungin ke 18. Terus yang ini yang merah kita sambungkan ke yang 25 ya, itu tergantung sih. Cuman ini trafonya yang jauh lebih bagus lah ya teman-teman. Jadi 3 ampernya itu 3 ampere yang bagus lah intinya kayak gitu. Nah ini untuk kabel kipasnya ini sudah tak kasih soket seperti ini juga. Jadi misalnya kalau kalau maintenance atau penggantian apalah gitu ya, jadi copot gitu ya, sama seperti yang lainnya dia pakai sekun ya, pakai soket kok sekun. Nah jadi ya seperti di video awal tadi ya, video yang sebelumnya ya teman-teman, bahwa isiannya ya cuman trafo sama PCB seperti ini aja. Nah ini jadi tegangan dari kabel kuning itu kan disearahkan di sini, terus dia diumpankan atau dialirkan ke ini IC 7805. Dia ini untuk suplai digitalisasinya ya. Pokoknya kayak IC ini 7 segmennya itu semuanya disuplai dari ini. Nah ini dia tak ambilkan tegangannya itu dari sebelum ini. Jadi setelah dioda dan elko udah di situ ya. Jadi tidak sesudah IC ini, karena untuk tegangannya sudah 10 volt. Jadi sudah kalau disearahkan mungkin bisa sampai 15 loh, 14 itu ya, 10 volt AC. Nah, ini untuk kabelnya ini sebelum aku tak pelintir seperti ini, itu sebelumnya sangat-sangat sangat-sangat semrawut gitulah ya. Jadi kayak kita kita asal cabut aja nggak berani gitu loh teman-teman. Nah kalau sekarang sudah tak pelintir seperti ini, jadi kalau
masang-masang ya mudah teman-teman ya. Jadi ini untuk kayak gini, yang penting hafal teman-teman. Nah ini kabel untuk potensio, taruh sini. Terus ini untuk kabel elemen apa namanya, elemen pemanas untuk blowernya, taruh sini. Terus ini untuk kipas, ini kayaknya kipas kita taruh di soket sini. Terus ini ke sensor di gagang blowernya ya teman-teman, sensor suhu kita taruh sini. Jadi mohon maaf ya teman-teman, untuk proses bikinnya itu tidak aku kasih atau tidak aku rekam ya teman-teman, karena memang itu sini lupa, karena sangat apa ya, makan banyak waktu teman-teman ya, apalagi kalau kita pas bikin lubang untuk kipasnya ini ya. Jadi karena aku menggunakan mini gerinda, jadi lama teman-teman. Tapi kalau aku pakai gerinda yang besar ya mungkin lebih cepat, cuman pasti akan sangat kesusahan karena ya yang kita lubangi itu kecil teman-teman. Dan kalau mungkin aku punya hole saw gitu ya, hole saw besi gitu ya, itu lebih mudah. Cuman ini karena nggak ada ya, jadi aku gerinda aja teman-teman. Aku bikin lubang dan hasilnya kurang begitu bagus karena di atasnya sini kan sebelumnya ada kayak grill gitu ya, grill yang nggak jelas gitu. Nah ini sekarang sudah kelihatan ini teman-teman, udah berlubang ya teman-teman. Dan ini ada exhaust fan ukuran 6x6. Kalau di atasnya sudah nggak muat teman-teman. Kalau kita pakai 4x4 yang nggak akan maksimal pendinginannya ya. Nah terus di sini aku tambahkan sebuah IC regulator untuk kipasnya ya. Jadi input dari IC ini itu kan dari itu ya, dari dioda ini, dioda penyiaran dari kabel warna kuning ya. Ini di area sinilah pokoknya. Nah di area sini, nah itu aku langsung jumperkan aja kabel merah ini langsung ke input IC, output dan ground juga. Untuk ke kipas sudah tak bikin soket seperti ini ya. Dan ini adalah grounding untuk si IC nya ini ya, karena kalau tak pasang langsung ke kakinya agak ribet teman-teman. Jadi aku menggunakan bantuan heatsinknya ya. Ini cukup panas teman-teman ya. Ini aku turunkan sampai 12 volt ya, jadi 15 volt aslinya sebelum IC ini. Sekarang menjadi kurang lebih ya 10 volt mungkin ya teman-teman. Kalau terakhir aku tes segitu. Ini kuning kabel ground ini juga tak perbaiki teman-teman. Jadi beberapa bagian yang kurang pas gitu menurutku aku perbaiki teman-teman ya. Oke, semuanya teman-teman tanpa terkecuali. Gini terus ini, oh ya ini nanti kabel biru. Cuman ini nggak aku sambungin dulu teman-teman. Ini kita sambungin ya, biar teman-teman membuktikan ke teman-teman bahwa aku berhasil menambahkan sebuah exhaust fan pada unit ini. Terus ini kabel dari belakang kita taruh sini. Terus ini kabel ke trafo kita taruh sini. Oke. Dan ini kabel kipas. Ini tadi agak kesulitan teman-teman, tegangannya keluar tapi kipasnya nggak muter gitu, ternyata ininya gak bermasalah. Nah seperti ini, kita putar seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk lubangnya ada di bawah, ini ada beberapa yang sebenarnya sih ya udah gitu aja ya. Terus di sampingnya ini sementara masih tak kasih isolasi karena untuk pengetesan itu teman-teman, hisapan kipasnya ini ketika yang samping ini tertutup apakah dia masih bisa menyedot udara ya dari bawah ini ya. Jadi kalau yang bawah ini kan nggak mungkin ketutupan ya teman-teman. Kalau yang samping ini bisa jadi ketutupan tempat dimana kita naruhnya ya.
Nah ini jadi ini untuk fungsional ininya saja yang coba tak nyalakan ya teman-teman. Tapi untuk soldernya ini posisinya belum tak tancapkan teman-teman. Ya jadi untuk blowernya ini tidak akan nyala. Oke, aku colokin dulu teman-teman. Oke. Oke ya, muter ya teman-teman. Dan displaynya juga kayak gitu karena memang ini apa ya kayak gitu teman-teman ya, karena tidak ada digitalisasinya, dia nyala cuman kayak supply buat solder buat apa blowernya itu belum ada lah intinya, jadi kayak gitu. Loh ya, kita nggak perlu kenceng-kenceng teman-teman, karena ini kipas yang aku pakai ini termasuk high speed fan teman-teman, jadi kalau terlalu aku kencengin pasti berisik. Nah ini suplainya tak bikin dia jauh lebih kecil daripada suplai yang seharusnya ya. Dan ini teman-teman, ketika si isolasi yang tak buat nutupin lubang yang di samping bodi itu tadi ya, itu aku buang, dan hasil apa tiupan anginnya dia makin kencang sebenarnya. Yo, dia makin kencang ya teman-teman. Tiupan udaranya, kalau untuk fan-nya tetap segitu-segitu aja ya. Jadi ini menandakan bahwa sirkulasi udara sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik. Nanti tinggal kita rakit ulang, tinggal dirakit ulang dan tes secara realnya ya, apakah bisa mengurangi panas dari trafo. Dan oh ya, dan di bagian gagangnya ini juga aku modifikasi teman-teman ya. Jadi ini adalah lubang untuk hisapan blowernya. Jadi blowernya itu dia bisa maksimal gitu ngisap udara. Jadi kalau teman-teman lihat itu kan apa bulat itu kan apa rotor itunya ya, rotor kipasnya ya, kipas keongnya itu ya, bulat itu ya, kelihatan ya. Jadi tiupan udaranya itu bisa maksimal lah. Itu seperti ini, seperti hot air gun yang videonya yang kemarin itu untuk di bagian ininya memang tak maksimalkan teman-teman, jadi tiupan udaranya juga mantap gitu ya. Dan ya tinggal dirakit aja teman-teman ya. Dan nanti kalau ada yang ingin tanyakan lagi soal misalnya teman-teman tertarik melakukan hal ini, silakan tulis aja pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar ya. Dan ya ketemu lagi di lain video.